Selalu ada alasan untuk kembali menjelajah Indonesia. Bukan hanya karena bentang alamnya yang memukau, tetapi karena setiap daerah selalu memiliki cerita yang berbeda. Langkah pertamaku berhenti di sebuah tempat yang namanya terdengar begitu indah. Gua Bidadari. Entah siapa yang pertama kali memberi nama itu. Namun ketika aku mulai memasuki kawasan ini, semua terasa masuk akal. Udara di dalam gua begitu sejuk. Suara tetesan air bergema pelan di antara dinding batu kapur yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Cahaya matahari yang masuk dari sela-sela bebatuan menciptakan pantulan yang begitu mempesona. Seolah ada lukisan alam yang terus berubah mengikuti arah datangnya cahaya. Aku membiarkan langkah berjalan perlahan, tak ingin melewatkan satu detail pun. Di tempat seperti ini, alam seolah mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus dibuat. Terkadang, ia sudah ada sejak awal. Dan tugas kita hanyalah menjaga agar tetap lestari. Perjalananku berlanjut menuju Gua Laumehe. Gua ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Semakin jauh melangkah ke dalam, suasana semakin sunyi. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki dan tetesan air yang jatuh perlahan. Aku seperti memasuki ruang waktu. Di hadapanku, stalaktit menggantung anggun dari langit-langit gua. Sementara stalagmit tumbuh kokoh dari dasar bumi. Alam membentuk semuanya dengan caranya sendiri. Pelan, sabar, dan nyaris tanpa kesalahan. Mungkin itulah alasan mengapa keindahan alam selalu terasa sempurna? Karena ia tak pernah terburu-buru. Perjalanan di Buton Tengah tak hanya menghadirkan pesona alam. Daerah ini juga menyimpan tradisi yang masih dijaga dengan penuh penghormatan. Aku berkesempatan menyaksikan adat pingitan, sebuah prosesi adat
yang menjadi bagian penting dalam kehidupan perempuan Buton. Selama masa pigitan, seorang gadis dibimbing untuk mempersiapkan diri memasuki fase kehidupan yang baru. Bukan sekedar menjalani ritual, tetapi juga belajar tentang kesabaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kemajuan zaman tidak harus menghapus akar budaya. Justru, budaya yang tetap hidup akan membuat sebuah daerah selalu memiliki jati diri. Aku menemukan warisan budaya lain yang begitu membanggakan. Tenun khas Buton Tengah. Di balik selembar kain, tersimpan proses panjang yang membutuhkan ketelitian luar biasa. Benang demi benang disusun perlahan, motif demi motif dirangkai penuh makna, tak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan filosofi kehidupan masyarakat Buton. Mencoba menggerakkan alat tenun. Dan barulah kusadari, satu lembar kain bukan hanya hasil kerajinan, melainkan karya yang lahir dari kesabaran, ketekunan, dan kecintaan terhadap budaya. Tak lengkap rasanya menjelajahi Buton Tengah tanpa melihat bagaimana salah satu hasil unggulannya diolah menjadi produk bernilai. Di rumah produksi ini, semua berawal dari biji mente mentah. Di tangan-tangan terampil para ibu, kulit kerasnya dibuka satu persatu dengan ketelitian yang sudah terasah oleh pengalaman. Pekerjaan ini tak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga kesabaran agar setiap biji mente tetap utuh dan berkualitas. Proses berlanjut dengan mengupas kulit ari yang masih melekat, hingga tampak biji mente berwarna putih bersih yang siap memasuki tahap berikutnya. Pekerjaan ini tak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga kesabaran agar setiap biji mente tetap utuh dan berkualitas.
Kemudian mete dijemur di bawah hangatnya sinar matahari agar menjaga cita rasa alaminya sebelum akhirnya dikemas dengan rapi dan siap untuk dipasarkan. Dari proses yang sederhana, lahirlah produk kebanggaan Buton Tengah yang telah menjangkau berbagai daerah. Melihat semangat para ibu bekerja tanpa lelah membuatku percaya setiap kemasan mete bukan hanya menghadirkan cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan kisah tentang ketekunan, kemandirian, dan harapan yang terus tumbuh bersama masyarakat Buton Tengah. Langkah selanjutnya membawaku ke sebuah rumah produksi kepiting rajungan. Dari tempat inilah hasil laut Buton Tengah diolah dengan ketelitian sebelum melanjutkan perjalanan menuju berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Perjalanan kepiting dimulai dari proses perebusan. Setelah matang, satu persatu cangkangnya dibuka dengan tangan-tangan yang telah terampil. Pekerjaan yang tampak sederhana ini justru menuntut ketelitian tinggi agar setiap helai daging tetap utuh dan memiliki kualitas terbaik. Daging kepiting kemudian dipilih, dibersihkan, lalu ditata rapi ke dalam kemasan mika yang higienis. Setiap tahapan menjadi bagian penting untuk menjaga mutu sebelum produk siap dipasarkan dan diekspor. Melihat prosesnya dari dekat membuatku sadar di setiap kemasan kepiting ini ada ketekunan, keahlian, dan semangat masyarakat pesisir yang terus mengangkat potensi Buton Tengah hingga dikenal lebih luas. Masih di negeri seribu gua, aku kembali dibuat terpukau. Kali ini oleh Gua Kotayono. Begitu tiba di lokasi, pandanganku langsung tertuju pada dua tebing batu yang menjulang tinggi di sisi kanan dan kirinya. Di antara keduanya, tersembunyi gua dengan panorama yang begitu memikat. Air di dalamnya berwarna biru jernih. Warnanya begitu alami, memantulkan langit sekaligus dinding batu yang mengelilinginya. Suasananya begitu tenang, seolah dunia di luar berhenti sejenak. Menjelang sore, aku tiba di pantai Wantobi. Hamparan pasir putih membentang menyambut setiap langkah. Air lautnya begitu jernih, gradasi warna biru dan hijau berpadu begitu sempurna. Di sini, tak ada suara kendaraan, tak ada hiruk-pikuk kota.
hanya debur ombak, semilir angin, dan langit luas yang seakan tak berujung. Aku duduk sejenak menikmati suasana. Karena perjalanan bukan hanya soal berpindah tempat, tetapi juga tentang memberi ruang bagi hati untuk benar-benar menikmati setiap momennya. Perjalananku ditutup di Pantai Labobo, sebuah pantai yang menawarkan pengalaman berbeda. Kali ini, aku memilih menikmati keindahannya dari atas laut, meski jet ski mulai meraung. Perlahan aku membelah ombak, angin menerpa wajah. Laut membentang tanpa batas, dan di kejauhan, matahari mulai turun menuju cakrawala. Pantulannya menari di atas permukaan laut, menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. Nah, di momen seperti ini, aku sadar keindahan Indonesia bukan hanya tentang tempat-tempat yang terkenal, tetapi juga tentang sudut-sudut negeri yang masih alami, yang terus dijaga oleh masyarakatnya, dan selalu siap menyambut siapapun yang datang dengan rasa ingin tahu. Perjalanan ini akhirnya sampai di penghujung cerita. Namun setiap tempat yang kutemui di Buton Tengah meninggalkan kesan yang berbeda. Gua-gua yang menyimpan keajaiban alam, karya-karya masyarakat yang lahir dari tangan-tangan penuh ketekunan, dan pantai-pantai indah yang menjadi penutup sempurna perjalanan ini. Buton Tengah telah mengajarkanku bahwa pesona sebuah daerah tidak hanya diukur dari apa yang terlihat, tetapi juga dari cerita yang hidup di dalamnya. Semoga keindahan negeri seribu gua akan terus terjaga, agar siapapun yang datang setelahku masih dapat merasakan pengalaman yang sama. Aku percaya Indonesia selalu memiliki tempat baru untuk dijelajahi, dan setiap perjalanan akan selalu menghadirkan cerita yang layak untuk dibagikan.